Shalom, kita akan kembali sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan renungan terbitan Suluh Injil. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak kami, lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Hati yang Berbela Rasa. Bela rasa memiliki makna yang lebih luas dari peduli. Bela rasa digerakkan oleh kepekaan hati akan penderitaan orang lain, lebih kuat dari empati dan mendorong bergerak untuk hadir bagi orang lain. Orang yang berbela rasa tidak bisa berdiam diri atau hanya mengucapkan kata-kata dan ekspresi belas kasihan saja, melainkan berusaha mewujudkan belas kasihan dalam aksi nyata. Pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem benar-benar menyita seluruh energi bangsa. Siang dan malam mereka bekerja tanpa henti. Namun ini menimbulkan masalah baru. Ada jeritan yang sangat keras dari rakyat di saat pembangunan
sedang berlangsung. Ada 3 jeritan umat Yahudi. Yang pertama, mereka menjerit tentang keadaan ekonomi, yaitu krisis pangan. Yang kedua, mereka menjerit tentang ladang, kebun, rumah sebagai satu-satunya properti keluarga yang terpaksa digadaikan demi makan minum, sehingga mereka yang miskin semakin miskin. Dan yang ketiga, mereka menjerit tentang beban pajak yang memaksa mereka harus menjamin atau berhutang demi membayar pajak. Ketika mereka tidak mampu membayar pajak dan hutang, maka anak-anak mereka harus direlakan menjadi budak tanpa bayar kepada sesama yang lebih berada. Nehemia sangat terpukul ketika berita jeritan ini sampai kepadanya. Ia menyesali diri yang terlalu sibuk mengurus pembangunan. Ia tidak sadar bahwa ada persoalan yang lebih serius di antara saudara-saudara sebangsanya. Ia merasa telah menelantarkan bangsanya sendiri. Untuk apa bangun tembok yang kuat, megah, dan tahan serangan jika di dalam relasi rapuh? Nehemia menunjukkan karakter pemimpin yang cepat sadar akan krisis. Ia berhasil membawa saudara-saudaranya keluar dari krisis. Pemulihan pun terjadi. Para penguasa bersedia mendengarkan Nehemia. Perbudakan dihapuskan, hutang dianggap lunas, gadaian dikembalikan. Nehemia menunjukkan kepada kita untuk memiliki karakter ilahi yang walaupun berkuasa dan berjabat tinggi, tetapi hati selalu terarah kepada yang ada di bawah, yang lemah mau berbela rasa. Dan bukan hanya terarah ke atas untuk melihat penguasa demi kelanggengan jabatan dan kuasa. Karakter asli seseorang terlihat ketika ia memiliki kuasa. Banyak orang rela gadaikan apapun, termasuk harga diri, warisan tanah, saudara, bahkan iman, demi kuasa dan jabatan. Tetapi Nehemia justru memakai kuasanya untuk bertindak menebus gadaian demi membebaskan saudara-saudaranya. Belajar dan jadilah pribadi yang berbela rasa seperti Nehemia. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.